Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Rindu Romantika, NIM K3318030. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai konfigurasi elektron untuk siswa kelas 10 dalam micro teaching kali ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan untuk Mbak Isna memimpin doanya. Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Mbak Isna. Sebelumnya, apakah semuanya berangkat semua pada pagi hari ini? Adi tidak masuk, Bu. Kenapa? Sakit. Oh ya, baiklah. Semoga kita doakan, semoga Adi segera sembuh dan bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Amin. Sebelum memasuki materi pada pagi hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu untuk mereview materi yang kemarin. Masih ada yang ingat nggak mengenai lintasan atom itu apa? Saya, Bu, lintasan atom itu merupakan teori yang dikemukakan oleh teori atom Bohr. Terima kasih nih Mbak Isna untuk jawabannya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan, Bu. Silakan Mbak Endika. Lintasan atom itu menunjukkan tingkat energi elektron dan disebut dengan kulit atom. Terima kasih Mbak Endika. Baiklah, yang dijawab oleh Mbak Isna sama Mbak Endika sudah benar ya teman-teman, bahwa lintasan atom itu dikemukakan oleh teori atom Bohr, dan di sana juga dia menjelaskan bahwa elektron tersebut mengelilingi inti atom melalui lintasan-lintasan atomnya. Nah, lintasan atom tersebut juga disebut sebagai kulit atom yang menunjukkan tingkat energi elektron. Setelah kita mengetahui mengenai lintasan atom, kita sekarang akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai konfigurasi elektron. Sebelum kita menginjak ke materi konfigurasi elektron, itu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini dan beserta indikatornya. Untuk tujuannya, diharapkan agar semua siswa dapat menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Sedangkan untuk indikatornya, itu agar siswa dapat menganalisis jumlah elektron maksimum yang dapat mengisi setiap jenis orbital dan menganalisis aturan penulisan konfigurasi elektron dalam SPU. Konfigurasi elektron yang kalian tahu itu apa? Saya izin menjawab, Bu. Berdasarkan saya membaca itu, menurut saya konfigurasi elektron itu digunakan untuk menentukan letak suatu unsur dalam SPU. Nah, konfigurasi elektron yang akan kita pelajari pada pagi hari ini itu ada dua. Yang pertama itu menurut model atom Bohr, dan yang kedua itu menurut mekanika kuantum. Adakah yang bisa menjelaskan mengenai konfigurasi elektron menurut atom Bohr? Saya, Bu. Siapa? Endika. Ya, silakan Mbak Endika. Kalau menurut model atom Bohr itu, elektron mengelilingi inti atom, di mana itu menempati suatu lintasan yang disebut dengan kulit atom. Ya. Baik, yang dijawab oleh Mbak Endika sudah benar ya teman-teman, bahwa model atom Bohr itu menjelaskan bahwa konfigurasi elektron itu menerangkan bahwa elektronnya itu mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu. Lintasan tersebut itu disebut kulit atom. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konfigurasi elektron menurut atom Bohr. Ibu akan memberikan penjelasan dalam sebuah bola. Bola tersebut itu sebagai inti atom.
Nah, inti atom itu kan tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa elektronnya itu mengelilingi lintasan-lintasan. Misal Ibu mempunyai 4 lintasan. Nah, misal pada lintasan pertama itu K, lintasan kedua L, lintasan ketiga M, dan lintasan keempat itu N. Dari inti atom ke lintasan K ini memiliki jarak yang lebih dekat daripada dari inti atom ke lintasan yang paling luar, yaitu ke N. Ini memiliki jarak yang lebih jauh. Berarti kalau menurut atom Bohr di sini menjelaskan bahwa semakin dekat lintasan dengan inti atom berarti dia memiliki tingkat energi yang lebih rendah. Namun, apabila jarak antara lintasan atom dengan inti atom itu semakin panjang, berarti dia memiliki energi yang paling tinggi. Nah, di sini berarti menurut model atom Bohr, elektronnya itu akan berpindah dari lintasan yang memiliki energi yang terendah ke energi yang paling tinggi. Apakah ada pertanyaan untuk penjelasan Ibu tadi? Dari saya belum ada, Bu. Baiklah, kalau belum ada pertanyaan, Ibu akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Untuk yang materi selanjutnya yaitu konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Nah, di dalam mekanika kuantum itu dibagi menjadi 3. Ada aturan Aufbau, aturan Hahn, dan yang terakhir itu larangan Pauli. Adakah yang bisa menjelaskan mengenai aturan Aufbau? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak siapa? Sofia. Iya, silakan Mbak Sofia. Kalau untuk aturan Aufbau itu nanti elektron akan mengisi kulit atom yang memiliki tingkat energi terendah ke tertinggi, Bu. Ya, terima kasih Mbak Sofia. Baiklah, yang dijawab oleh Mbak Sofia sudah benar ya, bahwa aturan Aufbau itu elektronnya itu pengisiannya berdasarkan dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang tinggi. Contohnya itu 1s, 2s, dan seterusnya. Di sini 1s memiliki tingkat energi yang rendah, kemudian 2s-nya memiliki tingkat energi yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah aturan Hahn. Nah, di sini aturan Hahn itu adakah yang bisa menjelaskan mengenai bagaimana sih aturan Hahn tersebut? Saya, Bu. Elektron dalam orbital itu pengisian elektronnya itu sendiri-sendiri dulu, baru berpasang-pasangan. Benar sekali yang dijawab oleh Mbak siapa tadi? Mbak Cinta, Bu. Oh iya, Mbak Cinta sudah benar ya bahwa aturan Hahn di sini menjelaskan bahwa pengisian elektron dalam orbital itu sendiri-sendiri dulu baru berpasangan. Contohnya dalam orbital P. Dalam orbital P mempunyai kamar 3. Nah, di sini misal ada 2P4. Jadi, penulisan orbitalnya itu satu-satu dulu. Ini ada 4, jadi ada 4. Tidak boleh seperti ini. Ini itu salah. Yang benar sendiri-sendiri dulu baru berpasangan. Yang terakhir ada larangan Pauli. Di sini dia menjelaskan bahwa pengisian elektron dalam orbitalnya itu tidak boleh memiliki bilangan kuantum yang sama. Contohnya, Ibu memiliki He. He kita tahu bahwa dia memiliki 2 nomor atom. Jadi konfigurasinya 1s2. Di sini maka orbitalnya seperti ini. Ini yang benar. Tapi untuk larangan Pauli itu tidak boleh seperti ini. Ini tidak boleh spinnya mengandung ininya sama, bilangan kuantum yang sama. Tetapi kalau ini bilangan kuantumnya berbeda. Bilangan kuantum dari He itu N itu 1 ditunjukkan dari sini.
Kemudian L itu S, mengambil harga 0. M itu kamarnya 1, berarti ini berarti 0 juga. Terus S sama dengan min setengah karena spinnya berhenti di berlawanan arah. Ibu mempunyai suatu konfigurasi elektron seperti ini. Ada yang tahu nggak ini konfigurasi elektron menurut siapa? Menurut Aufbau, Bu. Oh iya, benar sekali Mbak Esna, ini menurut Aufbau. Setelah Ibu jelaskan mengenai konfigurasi elektron menurut atom Bohr dan mekanika kuantum, Ibu ada tugas untuk kalian untuk berdiskusi. Jadi nanti diskusinya Ibu akan memberikan waktu selama 10 menit cukup untuk mengerjakan 10 soal. Nah, di sini nanti setiap kelompoknya ada 3 anak ya. Untuk kelompok 1 nanti Mbak Sofia, Mbak Cinta, sama Mbak Isna. Nanti kelompok 2 ada Mbak Endika, Mbak Fitri, sama Mbak Vivi. Ini untuk kelompok 1. Terima kasih, Bu. Ini untuk kelompok 2 ya. Terima kasih, Bu. Apakah tadi dari penjelasan mengenai diskusinya, apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Baiklah. Bagaimana Mbak Endika? Apakah ada kesulitan? Belum ada, Bu, sepertinya. Oh ya, baik. Silakan dilanjutkan ya Mbak diskusinya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Udah. Waktu diskusinya sudah selesai. Apakah semuanya sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah, silakan untuk kelompok 1 atau kelompok 2 yang ingin maju mengenai penjawaban diskusinya, hasil diskusinya. Kelompok 1, Bu. Silakan Mbak Sofia ya? Iya. Iya, silakan Mbak. Ini yang atas juga ditulis. Hah. Sudah Bu. Ya, baiklah, ini jawabannya Mbak Sofia. Terima kasih Mbak Sofia. Dari jawaban ini, apakah ada jawaban yang lain yang berbeda dari jawaban kelompoknya Mbak Sofia? Saya, Bu, dari kelompok 2. Iya, silakan Mbak Fitri. Iya. Eh, Baiklah, ini jawaban dari kelompok 2 yang diwakilkan oleh Mbak Vivi. Kemudian Ibu akan menjelaskan bahwa dari ini Fe itu bermuatan 3+. Arti dari muatan plus itu berarti dia melepaskan elektron. Jadi Fe dalam muatan biasa netral itu dia memiliki nomor atom itu 26. Namun ketika dia melepaskan 3 elektron, dia akan berubah menjadi 23 untuk nomor atomnya.
Sehingga jawaban yang benar itu menurut Mbak Sofia. Karena di sini dia elektron valensinya itu 3. Ini berarti 23, namun yang ini ketambahan 3 jadi 29. Nah, di sini mungkin ada yang bingung ya, kenapa tanda plus itu menunjukkan bahwa dia melepaskan elektron. Karena di sini tanda plus itu menunjukkan elektron, dia 26 dalam konfigurasinya kan 3D. 3D itu memiliki kamar 5. Kamar 5 di dalam konfigurasi elektron yang normal itu dia 6. Ketika dia melepaskan elektron, otomatis dia akan memudahkan untuk melepaskan 3 elektronnya daripada dia menambah 3 elektron, sehingga yang benar seperti ini. Selanjutnya Ibu akan melanjutkan ke diskusi nomor 2. Siapa di antara kelompok 1 maupun kelompok 2 yang ingin maju? Dari kelompok 2, Bu. Silakan, siapa Mbak siapa? Mbak Fitri. Ya, silakan Mbak Fitri. Terima kasih Mbak Fitri. Dari jawaban Mbak Fitri, apakah ada yang berbeda dari jawaban Mbak Fitri? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak siapa? Endika. Ya. Terima kasih Mbak Endika. Kemudian Ibu akan menjelaskan bahwa di sini Cm memiliki nomor atom 24, konfigurasinya sudah benar ya. Nah, di sini terletak perbedaannya pada orbital yang terakhir. Orbital terakhir ini 3D, 3D 4. Nah, di sini kalian masih ingat nggak? Ini mengikuti aturan dari siapa? Aturan dari Han, Bu. Benar sekali Mbak Fitri bahwa di dalam soal ini mengikuti aturan hukum Han. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa Han itu sendiri-sendiri dulu baru berpasangan. Jadi yang benar karena orbital D, 3D itu memiliki elektron valensi 4, jadi sendiri-sendiri dulu
karena ini 4 jadi nggak usah berpasangan. Namun apabila ini yang dijawab oleh Mbak Endika ini tadi berpasangan dulu, ini salah, tidak mengikuti aturan Han. Baiklah, pada pelajaran pada pagi hari ini Ibu rasa cukup. Apakah di antara kalian ada yang bisa menyimpulkannya? Loh, Mbak Endika bermain HP ya? Tolong disimpulkan dari pelajaran pada pagi hari ini. Ya baik Bu, untuk hari ini tadi kita sudah mempelajari konfigurasi elektron menurut teori atom Bohr, kemudian ada mekanika kuantum, di mana mekanika kuantum itu menuruti aturan Aufbau, Hahn, dan larangan Pauli. Mbak Endika bisa menjelaskan mengenai aturan Hahn, Aufbau, dan Pauli itu bagaimana? Belum Bu. Apakah bisa menjelaskan dari aturan Aufbau, Hahn, sama Pauli itu sebagaimana? Tidak Bu. Kan ada yang bisa membantu itu. Baiklah, apakah ada yang bisa menambahkan pada kesimpulan hari ini mengenai aturan Hahn, Aufbau, dan Pauli itu sebagaimana? Iya. Saya izin menambahkan Bu, untuk aturan Aufbau itu energinya dari rendah dulu ke tinggi. Nah, untuk aturan Hahn itu pengisian elektronnya itu sendiri-sendiri dulu baru berpasangan. Nah, untuk larangan Pauli itu untuk larangan Pauli itu tidak boleh ada elektron pada bilangan kuantum yang sama dalam suatu orbital. Terima kasih untuk kesimpulannya dari Mbak Endika yang dilengkapi oleh Mbak Isna, bahwa pada pagi hari ini kita telah mempelajari mengenai konfigurasi elektron menurut atom Bohr dan mekanika kuantum. Di sini mekanika kuantum juga dibagi menjadi 3, ada aturan Hahn, aturan Aufbau, dan larangan Pauli, di mana larangan Aufbau ini pengisian elektronnya dari energi yang rendah ke energi yang tinggi, sedangkan untuk Hahn itu pengisiannya dari orbital yang memiliki pasangan sendiri lalu berpasangan. Kemudian larangan Pauli, di sini pengisian elektronnya tidak boleh ada bilangan kuantum yang sama dalam satu orbital. Baiklah, setelah Ibu simpulkan hari ini, apakah masih ada pertanyaan untuk pelajaran pada pagi hari ini? Belum ada Bu. Baiklah, kalau belum ada, Ibu akan akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Namun untuk tugas nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Silakan untuk dikerjakan pada buku LKS halaman 50 ya, nomor 1 sampai 5. Baik Bu. Apakah ada pertanyaan? Belum ada Bu. Baiklah. Hasil diskusi tadi nanti dikumpulkan di meja Ibu setelah pulang sekolah. Bisa dikumpulkan secara kolektif di ketua kelas. Nanti Mbak Isna silakan untuk mengkoordinasikan ya Mbak. Baik Bu. Baik, terima kasih Mbak Isna. Sama-sama Bu. Masih ada pertanyaan untuk pelajaran pada pagi hari ini? Belum ada Bu. Baiklah, kalau belum ada, Ibu akan akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Namun untuk tugas nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Silakan untuk dikerjakan pada buku LKS halaman 50 ya, nomor 1 sampai 5. Baik Bu. Apakah ada pertanyaan? Belum ada Bu. Baiklah, kalau belum ada, Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.